Slick back. No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick Back. Pimp named Slick Back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum ibu mulai materi pada hari ini, aku absen dulu ya. Talita, Hadir. Farida, Rifka, Hadir. Ana, Hadir. Rizky, Sakit. sakit, lalu Anton. Hadir. Baik, pada hari ini kita akan mempelajari tentang cerita fabel. Ada yang tahu atau ada yang pernah dengar apa itu cerita fabel sebelumnya? Saya Bu. Baik, Rifka, apa itu cerita fabel? Dongeng hewan bukan sih Bu? Benar, cerita fabel adalah dongeng masyarakat atau cerita yang menggambarkan watak dan segi pekerti manusia yang pelakunya adalah hewan. Dalam cerita fabel itu ada beberapa unsur. Yang pertama adalah tokoh. Tokoh itu adalah pelaku atau pemeran yang ada di dalam cerita fabel. Misalkan si kancil yang nakal. Dari kalimat si kancil yang nakal yang mana tokohnya? Kancil ya. Nah, misalkan si kancil yang nakal. Tokohnya adalah Kancil. Nah, lalu ada yang namanya penokohan. Penokohan itu adalah karakter yang diberikan kepada pelaku. Ada 3 atau terbagi menjadi 3. Yang pertama dia tahu protagonis. Benar. Protagonis itu adalah tokoh yang sifatnya baik, yang disukai oleh para pembaca. Misalnya, dia tahu apa saja? Baik hati. Benar. Lalu Sabar. benar. Dan ramah. Lalu ada yang namanya antagonis. Antagonis adalah tokoh yang sifatnya buruk atau tidak disukai oleh para pembaca. Contohnya ada yang tahu? Pemarah Bu. Benar. Lalu ada juga sombong. Lalu ada yang namanya tirtagonis. Ada yang tahu apa itu tirtagonis? Tidak tahu Bu. Tirtagonis mungkin kita jarang mendengarnya. Kita selalu mendengar tokoh protagonis dan antagonis. Baik, akan Ibu jelaskan. Tokoh tirtagonis adalah tokoh penengah, tokoh yang tidak memihak kepada siapapun. Ibu berikan contoh. Ada 2 siswa. A, kita sebut saja A dan si B. Si A ini berantem dengan si B. Lalu ada temannya si C. Si C ini melapor kepada guru. Lalu menurut kalian yang mana tokoh protagonis? Yang mana tokoh tirtagonisnya? Si C Bu. Kenapa si C? Kenapa bukan sang gurunya? Kan ada yang melaporkan. Salah. Kenapa menurut Ibu tokoh tirtagonis adalah sang guru? Karena kalau misalkan si C ini adalah tokoh tirtagonis, dia tidak perlu melapor kepada guru, langsung saja melerai teman-temannya yang berantem itu. Kenapa menurut Ibu adalah gurunya, sang guru, tokoh guru yang menjadi tokoh tirtagonis? Karena tokoh guru adalah tokoh yang lebih dewasa dibandingkan si A, si B, dan si C. Lalu sebagai murid, si A, si B, dan si C itu tugasnya mematuhi guru. Sehingga di saat guru memerintah untuk berhenti bertengkar, maka si A dan si B harus mematuhinya. Lalu ada yang namanya latar. Latar itu terbagi menjadi berapa? 3. Nah, yang pertama apa? Tempat. Waktu dan suasana.
Latar tempat adalah yang menggambarkan di mana terjadinya peristiwa dalam cerita fabel. Ada yang tahu contohnya? Contoh latar tempat? Hutan, Bu. Benar. Lalu Sungai. benar. Dan sebagainya. Lalu ada yang namanya latar waktu. Latar waktu itu adalah yang menggambarkan kapan terjadinya peristiwa dalam cerita fabel. Ada yang tahu contohnya apa? Pagi. Benar. Lalu Siang. benar. Sore. Dan sebagainya. Lalu ada yang namanya latar suasana. Latar suasana adalah yang menggambarkan keadaan seperti apa suasananya yang dialami oleh para pelaku dalam cerita fabel. Contohnya ketegangan. Misalkan si A dan si B berantem, apakah suasananya menyenangkan? Tidak. Suasananya bagaimana? Tegang. Nah, lalu ada kenyamanan. Si A memeluk ibu bagaimana? Tegang. Nah, lalu ada kenyamanan. Si A memeluk ibunya. Suasananya apakah menegangkan, menakutkan? Nyaman. Benar. Lalu yang terakhir ada yang namanya amanat. Ada yang tahu amanat itu apa? Pesan. Benar. Amanat adalah pesan moral yang terkandung dalam cerita fabel. Misal, ibu ceritakan satu kisah. Kalau kelinci itu larinya kan? Lalu kalau kura-kura Lambat. Nah, kita kan membahas tentang cerita dongeng kelinci yang sombong dan kura-kura. Suatu hari, kelinci itu selalu mengolok-olok kura-kura bahwa kura-kura itu jalannya lambat. Tapi kura-kura itu tidak pernah membalas, selalu sabar dan tidak pernah peduli apapun perkataan kelinci yang menyakitkan. Karena makin lama kelinci ini makin mengolok-olok, akhirnya kesabaran kura-kura itu menipis, lalu mengatakan begini, saya mungkin lambat, tapi saya bisa senang, akan bisa lebih cepat dari kamu. Karena merasa tidak terima kelinci ditantang seperti itu, maka kelinci membuat tantangan. Baiklah, kita akan mengadakan lomba lari. Di hari perlombaan, kelinci sudah mendahului kura-kura karena merasa dirinya akan menang. Maka kura-kura kelinci pun beristirahat dan tak sadar kalau ketiduran. Nah, dia pun tak sadar bahwa kura-kura sudah mendahului kelinci, dan berkat kegigihan kura-kura, akhirnya kura-kura pun menang. Dari cerita yang ibu ceritakan, pesan moral apa yang bisa kita ambil? Jangan sombong, Bu. Nah, lalu tidak boleh menganggap orang Lemah. benar. Pesan yang bisa kita ambil adalah kita tidak boleh menganggap orang lain remeh, tidak boleh sombong, dan harus selalu rendah hati. Nah, kesimpulan dari materi kita pada hari ini adalah bahwa kita harus memiliki budi pekerti yang baik, tidak boleh sombong, harus menjauhi sifat-sifat antagonis, dan harus menghargai kepada sesama. Baik, buka halaman 45. Buka LKS kalian halaman 45. Sudah, Bu. Baik, kerjakan soal yang ada di sana, lalu kumpulkan minggu depan saat pertemuan kita yang selanjutnya. Sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, mari bersama-sama mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, jaga kesehatan ya. Jangan bandel kerjakan tugasnya. Baik, Jangan Bu. lupa selalu jaga sopan santun. Baik, terima kasih sudah
sudah mendengarkan Ibu dengan sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam